pada kedengaran semua ya. Langsung kita mulai materinya saja. Sini saya mau share screen dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Adit. Dengar suara saya, Pak? Ya, ya. Ya, Alhamdulillah. Tidak. Pak Adit, nanti kita mungkin ada sekitar 100-an lebih mahasiswanya, seperti itu. Nanti Pak Adit bisa mulai, waktunya fleksibel sampai dengan jam 3, seperti itu. Pak Adit kalau misalkan mau eh, nggak nyampe jam 3 juga oke. Nanti kita ngikut dengan Pak Adit gitu ya, Pak. Yap, oke. Ya, ya saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adit yang hari ini bersedia untuk mengajar mata kuliah pemrograman dasar, baik kelas reguler, kemudian kelas internasional, juga kelas bondowoso. Kemudian hari ini teman-teman, kemudian nanti yang berhubungan dengan pemrograman dasar, kemarin kita sudah mulai belajar dengan dasarnya atau awalannya. Kemudian yang kedua juga kita sudah mulai belajar dengan kondisi seperti itu. Nanti hari ini Pak Adit akan mencoba mereview ulang sedikit, kemudian bisa lanjut materinya Pak Adit sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, untuk waktunya silahkan saya serahkan ke Pak Adit untuk proses menjelaskan. Kemudian mahasiswa nanti konsepnya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa langsung ditanyakan gitu aja ya Pak Adit ya. Yap, siap. Ya, oke. Oke. Saya serahkan ke Pak Adit. Silakan Pak Adit. Terima kasih Pak Adit. Oke, terima kasih Bu Maya. Oke. Ini saya mau nge-share screen dulu ya. Sepertinya sudah kelihatan. Oke, di sini saya mau perkenalan singkat dulu. Ya, nama saya Aditya Wibisana. Saya ini pengajar dari industri. Jadi bukan dosen tetap ya, tapi kayak dosen yang diundang untuk mengisi beberapa bagian dari mata kuliah di sini. Pengalaman saya dulu pernah bekerja di Jakarta, dulu di Samsung selama berapa tahun ya? 2 tahun, kemudian pernah bekerja di Bali, itu startupnya punyanya orang Denmark. Kemudian sekarang saya bekerja dari rumah, mengerjakan aplikasi Android. Aplikasi Android ini juga masih memakai Java juga. Jadi untuk materi Java ini masih relevan. Oke, itu perkenalan singkat. Ini saya intermezzo lagi ya, relevansi Java di dunia industri sekarang ini. Untuk Java sekarang masih banyak dipakai di Android. HP kalian yang mungkin kalian pakai ini juga pakai Android juga. Dan ini lowongan, ada lowongan Java ini, tanggal 9 September 2020. Ini dia kerjanya di Jakarta, gajinya ini bisa dilihat di sini, 22 juta per bulan. Besar ya? Ya, jadi menarik sekali Java ini potensinya sebanyak ini. Kemudian di sini ada situs menarik namanya upwork.com. Ini tuh kayak situs freelancing gitu ya. Kita lihat ya, di sini kita lihat relevansi Java seperti apa gitu. Kita buka situsnya dulu. Di sini ini aku buka. Ini dia ngefilter berdasarkan skill Java. Ini ya ini Java ini. Ini ada situs yang dia nyari klien yang bisa mengerjakan proyek ini dan proyek ini menggunakan Java. Ini bisa dilihat di sini. Ini per jamnya ini $15 sampai $30. Kita hitung dulu ya, $15 itu berapa? $15 ini 15, $1 itu kayaknya 1 USD to IDR 14.000. Kita 15 kali. Share screen-nya nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul ya? Oke. Terima kasih. Saya ubah lagi. Di Bu Maya muncul atau di yang lainnya nggak muncul semua ya?
Dicoba dicek lagi. Bisa Saya nggak muncul, muncul, Bu. Bu. Bisa Nggak muncul. Saya screen-nya nggak muncul, Bu. Bu, di punya saya. Ya, saya Saya juga, muncul, Bu. Bu. Muncul. Muncul, Bu. Muncul. Muncul, Bu. Jelas, Screen. Bu. Muncul. Yang linknya nggak muncul. Oh, ini tak show all window aja ya. Kayak ini kayaknya kok. Muncul. Ya. Ya itu udah muncul sekarang ya? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Ya, Oke, sudah sip, muncul, sip. Pak. Sudah, Ini ya, Pak. tadi masih sampai ke sini. Saya nyari situs freelancing. Ini masih sortingnya berdasarkan tanggal sekarang. Dia ngasih project berdasarkan Java. Ini per dolarnya $15. Kita hitung $15 itu berapa? $1 14.000. Kalau $15 berarti 15 dikali 14.000 ya. Yap, 210.000. Jadi ini per jam, kalau kalian bisa memprogram Java, dapat 210.000. Kan enak ya? Kerja paling sehari 5 jam mungkin. 5 jam, kalau ini 1 jam kali 5, udah dapat 1 juta per hari. Kan ini merupakan peluang yang sangat bagus ya untuk Java. Jadi Java sampai sekarang masih sangat relevan. Ini masih banyak. Ini bahkan ada yang ini nih, $24. $24 per jam, ya nanti dihitung sendiri ya. Yang tadi itu kan cuma $15. Jadi bisa dibayangkan relevansi Java untuk sampai sekarang masih sangat bagus sekali. Terus nanti kalau kalian bisa Java, nanti otomatis kalian juga bisa C#. Karena antara Java sama C# itu sama aja, sintaknya mirip-mirip. Kalau saya boleh ngomong, C# itu kayak misalnya Java sekarang Java 11 ya, atau berapa, nggak hafal sekarang. Java 11, kalau C# itu kayak Java versi 12. Ya, jadi antara yang versi sebelumnya dengan versi yang sekarang itu masih bisa sama persis lah sintaksnya, nggak ada perbedaan. Jadi seperti itu. Oke. Ya, sepertinya udah termotivasi semua ya, dengan Java, atau mungkin masih ada yang nggak termotivasi. Saya rasa udah oke lah ya. Oke, saya mulai dulu dengan materinya. Yang pertama ini mau menjelaskan tentang perulangan. Jadi perulangan for. Perulangan for ini merupakan all-round perulangan. Ini maksudnya sebenarnya technically semua perulangan itu bisa ditulis dengan for. Jadi ada kayak ada while, do while, for each. Itu semuanya itu bisa dengan for. Tapi ya karena sintaksnya nggak readable kalau kalian nulis dengan for, jadi ya bagusnya ngikutin sesuai dengan yang sesuai sintaksnya masing-masing sih. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang mengapa melakukan perulangan. Ini saya asumsikan udah install NetBeans ya, udah pada install NetBeans belum? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Di sini saya buka NetBeans dulu. Kita bikin project baru dulu ya, dari nol. Di sini saya bikin project baru dengan Java. Ini pakai yang N aja ya, jangan yang Maven. Kalau Maven nanti kayak dia download sesuatu gitu, jadi lamban nantinya. Java with N, pilih yang Java application, yang ini. Kemudian tekan next. Ini nama projectnya, terserah mau bikin apa, misalnya tugas 1, tugas 2, tugas berapapun terserah. Oh, udah ada tugas 1. Tugas 2. Ini nanti foldernya, kalian jangan bingung nanti foldernya di mana, letaknya di sini ya. C user bla bla bla, bisa kalian ganti. Kalau saya biarkan di sini. Ini create main class, basically dia akan bikin main class, kalau enggak nanti kalian bikin sendiri. Kalau saya biasanya ya ikutin aja gitu, ikutin gini aja. Nah ini untuk materi yang semester 1 ini, untuk sementara kita akan ngoding konsol dulu. Jadi konsol application itu bukan aplikasi yang kayak game atau aplikasi yang
kayak ada Windows-nya gitu bisa diklik, itu bukan yang seperti itu. Karena kenapa? Karena untuk bikin aplikasi yang ada UI-nya itu menurut saya masih terlalu rumit. Jadi untuk basic-nya belajar ini dulu. Nanti kalau ini udah oke, kita bisa bikin aplikasi yang ada UI-nya yang bisa clickable. Tapi untuk saat ini, untuk belajar basic dulu. Kita menggunakan konsol. Oke, kalau udah, ini adalah project kita. Yang pertama, ini ada file main-nya yang udah kita create, udah dibikinkan sama NetBeans tadi, udah otomatis, namanya tugas2.java. Di sini saya mau ngasih overview singkat soal anatomi dari aplikasi Java. Yang ini adalah package. Package itu nama package ya. Jadi nanti kalau kalian udah banyak project itu, kalian bakal ada beberapa kelas, helper, atau metode, atau apapun, atau bagian dari codingan kalian yang bakal bisa dipakai lagi gitu. Nanti bisa kalian bikin package tersendiri, terus tinggal kalian kopas di sini, dan ini aplikasi baru kalian bisa tinggal ngambil dari package itu. Untuk saat ini, ya wes gini aja dulu, package, nama package-nya apa. Terus yang kedua ini ada public. Public ini maksudnya kelas ini bisa diakses oleh kelas lain, tapi karena saat ini masih belum diajarkan ya soal kelas. Jadi wes sampai na dulu. Jadi public kelas gini aja. Ini ada kelas, ini nama kelasnya. Kemudian di sini ada yang namanya public static void main string args. Kalau aplikasi Java, itu yang pertama kali compilernya dicari itu metode ini, public static void main string args. Jadi kalau ada metode ini, dia akan jalan ini pertama kali. Gitu ya. Oke, mengapa melakukan perulangan? Misal kalian ada project gitu ya, project disuruh ngeprint 1 sampai 3 kali gitu. Ngeprint angka 1 sampai 3. Yang kalian lakukan adalah kalian ngetik dulu kan, system dot out dot, ini udah besar belum ya? Saya besarkan ya. Belum pernah tuh. Enak. 31 harganya. 31.500. Ini 16. Beda ya toko-toko. Toko batu nak beda juga. Ini udah kelihatan ya? Saya ngetik apa di sini? Ya Pak, sudah kelihatan jelas. Oke, sip. Jadi tadi tugasnya ngeprint 1 sampai 3. Yang kalian lakukan kan seperti ini. 1, 2, 3. Oke, lalu kita eksekusi. Di sini kan pakai ini ya. Kayaknya udah nyoba. Ini run project. Shortcut-nya di situ kelihatan F6. Kita pakai F6 aja. Nah, udah selesai tugas project yang pertama. Bayaran. Nah, ini masih oke kalau ngeprintnya 3. Tugasnya cuma ngeprint 3 kali gini masih oke ya. Nah, gimana kalau misalnya disuruh ngeprint sampai 100 gitu? Kan yang kan kita lakukan seperti ini, gini terus sampai 100 kali kan ini jelek ya. Terus habis itu juga capek juga ngetik gini sampai 100 kali. Nah, itu gunanya perulangan. Nanti kita akan belajar tentang perulangan ini. Oke, sintaks yang pertama kita balik lagi. Ini ada for, kemudian dibuka dengan kurung buka, statement 1, titik koma, statement 2, titik koma, statement 3. Statement yang satu ini inisialisasi. Jadi kalian mau nulis misalnya integer i-nya atau apapun lah inisialisasinya seperti itu. Nanti langsung ke contoh aja. Soalnya kalau teori kadang-kadang saya juga lupa gimana. Tapi ini initiate condition. Statement kedua, perulangan ini itu akan terus-terusan dieksekusi sampai statement 2 ini kondisinya terpenuhi. Kemarin kalau udah diajarkan tentang if, kalau if-nya true, kan dia akan bakal masuk ke percabangan itu ya.
Nah ini kalau dia udah statementnya ini true, dia akan keluar dari perulangan. Statement 3 ini dia ini akan dieksekusi setelah perulangannya selesai. Jadi, sorry, bukan setelah perulangannya selesai, tapi setelah akhir dari perulangan. Jadi ada perulangan pertama, jalan, udah selesai, habis itu statement 3 ini dipanggil. Langsung aja ya ke contohnya. Kita akan melakukan perulangan yang pertama, ini for, buka dengan kurung awal, kemudian ini NetBeans udah otomatis ngetikkan kurung tutupnya ya, jadi kalian nggak usah susah-susah ngasih kurung tutup lagi. Kalau nanti pakai Notepad++, biasanya programmer hardcore gitu, ada teman saya yang hardcore ngodingnya pakai Vim gitu, nggak ada kurung tutupnya gini ya, jadi harus ketik manual, repot sendiri, rugi sendiri. Jadi pakai ini aja. Nah ini adalah kondisi statement pertama. Ini adalah kondisi inisialisasi. Biasanya yang paling common dilakukan itu kita ngelooping mulai dari 1 sampai 5, 0 sampai 5 gitu ya. Ini adalah inisialisasinya. Setiap kali perulangan itu ada butuh 2 ini ya, 2 titik koma. Jadi setelah inisialisasi pertama ini ada titik komanya, kemudian yang kedua, statement kedua ini adalah kapan perulangan itu akan berakhir. Jadi perulangan itu akan berakhir jika nilai yang ini true. Jadi ini kalau udah 5 kita akan berhenti. Jadi jika inisialisasi yang di sini itu awalnya 0, kemudian dia sudah 5, dia akan berhenti. Nah, setiap perulangan ini akan melakukan apa gitu? Ini statement 3. Jadi setiap perulangan ngapain? Bisa kita tambah dengan di sini i++. Ini maksudnya i-nya ini akan di-increment satu-satu. Ini equals dengan ini. I sama dengan i plus 1. Sama saja ini. Atau kalau di dalam perulangan ada juga yang nuliskan gini. Ini juga sebenarnya kalau di konteks ini sama ya, tapi basically ini nilainya ditambah dulu, baru dicek. Kalau yang sebelumnya, ini kayak dicek dulu, baru ditambah. Tapi generally, common usage pakainya kayak gini. Gitu. Nah, ini kita bisa mulai dengan bracket. Bracketnya ini, kalau di NetBeans kalian tekan Enter, kalian dari sini, Enter, dia langsung otomatis ke print. Gitu. Atau, oh iya ada lagi fitur dari NetBeans ini, misalnya kalian bingung ya, ini sebenarnya dikasih titik koma apa enggak gitu ya, misalnya kayak masih code-nya berantakan kayak ini. Misalnya ada teman kalian, salah satu tim kalian bikin project, terus project-nya itu, codingannya itu masih berantakan, nulisnya spasinya nggak ada kayak gini, atau ada yang ini spasinya di sini, atau ini spasinya di sini. Nah, ini bisa dirapikan. NetBeans punya fitur untuk merapikan dokumen. Namanya adanya di sini. Saya kok lupa namanya. Alt F6 kalau nggak salah ya. Source format. Oh ini, Alt Shift F. Jadi tinggal klik aja, shred. Nah ini nanti dia udah sesuai dengan formatnya yang sudah dipakai sama Java. Standar pada umumnya lah. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, ini ada teman kalian yang bikin ininya loopingnya nggak rapi, kalian tekan aja Alt Shift F. Gitu. Oke. Nah, di sini, di perulangan ini kan kita niatnya mau ngeprint doang ya. Ini saya tekan I. Nah, kita lihat, kita jalankan dengan F6. Nah, di sini dia ngeprint 0 sampai dari 5. Ini kalau cuma satu line aja, ini bisa dihilangkan. Ini, kayak gini. Nanti kalau kita jalankan lagi, ya ini bisa. Tapi umumnya orang-orang pada suka ngasih ini sih, jadi nggak ada salahnya juga dipakai
kurung di sini, bracket di sini. Cuman untuk ngasih tahu aja kalau misalnya ada yang ngoding tapi ininya nggak ada, ini masih bisa jalan, tapi ini yang dieksekusi yang code pertama. Jadi kalau misalnya ini ngeprint lagi gitu ya, kalau nggak ada bracketnya, yang ini nanti dia nggak akan ikut di perulangan gitu. Kita coba ya. Thread. Nah, dia yang perulangannya cuma ada di sini, tapi yang ini enggak. Kalau kalian kasih bracket gini, semua ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, halo. Kalau ada di sini, semua yang ada di sini, semua yang ada di bracket bakal dieksekusi. Kita ulangi lagi ya. Jadi ini, dia ngeprint 0, halo, ini 1, halo, 2, halo, 3, halo, gitu. Kalau mau ngelihat jalannya looping itu kayak gimana, kita bisa pakai breakpoint ya. Caranya pakai breakpoint ini gini. Ini saya cek di sini, klik 2 kali di bagian sini. Habis itu debug ya. Oh ini, Ctrl F5 debug project. Jadi kita lihat dulu sebenarnya dia ngapain aja gitu. Cek dulu di sini. Debug project. Nah, ini outputnya di mana? Bentar saya kasih di sini biar lebih jelas dia ngapain ya. Start, selalu akhiri dengan titik koma. Ini juga finish, selalu akhiri dengan titik koma. Ini saya stop dulu breaknya. Kita lihat dulu dia. Oh ya, kalau melakukan comment out, yang maksudnya kode ini nggak akan dieksekusi kalau kita melakukan comment out. Caranya tekan Ctrl, habis itu tanda / ini ya, tanda ini. Ini Ctrl / dia bakal nggak dieksekusi. Misalnya ya, gini. Kita jalankan, nanti dia cuma bakal ngeprint start sama finish. Yang ini loopingnya dia melakukan perulangan, tapi karena ini di comment out, dia nggak akan melakukan apa-apa. Kita cek dulu ya. Nah ini, dia start, finish. Kalau kita uncomment sama juga, kontrol apa ini, kontrol / jalani lagi. Nah dia bakal start, ngeprint 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian finish. Gitu. Oh ya, balik lagi ke debug ya. Kita lihat ke debug. Cara melakukan debug. Debug itu berguna untuk mengetahui sebenarnya program ini jalannya kemana aja sih. Ini nanti sangat berguna buat kalian. Pokoknya kalau, iya ini salah satu materi yang paling penting soal breakpoint ini, debug ini. Ini cara pakainya, kalian klik aja di sini. Di sini, di line yang ada yang mau kalian cek nilainya gitu ya. Misalnya di sini line-nya, di sini. Terus kemudian instead of kalian pakai yang ini, kalian pakai yang debug project. Nah nanti, jadi dia kan jalan ke sini dulu, start. Habis itu cek di perulangan. Perulangan masuk ke sini kan, I-nya sama dengan 0, apakah I-nya ini kurang dari 5? Kan betul, 0 kan kurang dari 5. Nah, dia akan mengeksekusi yang ini. Thread codingan yang ini. Kita lihat di output ya. Nah, ini startnya udah kepanggil nih. Kan kita nggak melakukan breakpoint tadi, jadi dia langsung berhenti di sini. Nah, yang ini, eksekusi code yang ini, itu masih belum dieksekusi, karena kita pakai break kan, jadi NetBeans akan berhenti di sini, dan kita bisa ngecek nilai-nilainya apa dulu. Kita cek di sini ya, variabel ya. Nah, di sini bisa kita cek bisa ini ya. I ininya nilainya masih 0 ini. I integer value-nya masih 0. Kalau kita tekan next ini ya kayaknya ya. Oke, continue atau tekan F5 di sini. F5. Nah, dia
karena ini udah jalan ya, perulangannya cuma 1 kali dia jalan, perulangannya lanjut ke perulangan selanjutnya, ini nilainya udah berubah jadi 1 I-nya. Kalau saya F5 lagi, dia naik 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia masih ngeprint yang keempat ya tadi ya. Kan 4, dia masih 4, 5-nya ini kan masih nunggu karena kita break. Habis itu, tekan F5 lagi. Ya, tekan F5 udah selesai karena dia nggak ada perulangan lagi. Kan ini I-nya udah lebih dari 5. Udah lebih dari 5, jadi dia nggak akan melakukan perulangan ini, dia langsung keluar. Jadi nanti yang ke print start 0, 1, 2, 3, 4, 5, finish. Gitu. Oke. Ini kira-kira saya kecepatan nggak sih? Nggak ya? Halo? Enggak, Pak. Agak kecepatan ya? Oh, mohon maaf. Kurangi temponya Pak sedikit lagi Pak. Oh, kurangi tempo. Oke. Tapi sampai sini udah oke lah ya, dapat idenya ya, perulangan for seperti apa? Ya, lumayan, Pak. Dapat, Pak. Dapat. Gambaran Pak. Oke. Alhamdulillah. Oke, jadi basically seperti itu. Untuk for, ini ada statementnya yang kayak tadi. Ini inisialisasi, yang ini itu kondisi dia keluar, yang ini itu setiap perulangan ngapain aja. Gitu ya, jadi setiap kali kita ulangin lagi ya di breakpoint ini, Ctrl F5. Nah, di sini kan I-nya masih 0. Karena I-nya masih 0 ini kita lihat value-nya 0. Apakah 0 ini kurang dari 5? Kan bener ya, 0 kurang dari 5. Jadi dia masuk ke sini, terus dieksekusi lagi gitu. Nah, setelah perulangan ini selesai, ini statement 3 ini dilanjutkan. Jadi setelah dia ini selesai, dia bakal nge-plus-plus ini. Jadi 0, I-nya masih 0 kan? Karena di plus-plus, continue mana ya? Ini ya. Nah, I-nya jadi 1. Jadi dia, pas dia nilainya 1 apakah kurang dari 5? Kan benar ya, 1 kan kurang dari 5. Jadi kita cetak di sini. 1 kurang dari 5 di sini. Oke, 1 kurang dari 5. Jadi lanjut ya, shred. Terus ini. Terus sekarang I-nya masih posisi 2 ya. Ini kan ada kelihatan I sama dengan 2. Zoom. Atau kita cek di sini. Variables, I-nya sekarang berapa sih? Oh, I-nya 2. Apakah 2 itu kurang dari 5? Kan betul nih, jadi ini dieksekusi. Setelah dieksekusi, ini ngeprint, habis itu nambah. Jadi ini dieksekusi dulu, habis itu ini yang dieksekusi. Jadi this is first, and then we continue with this. Oke ya, shred. 2. Gitu terus sampai 5 kali. Gitu perulangan. Ini bisa kita tulis juga seperti ini. Ini kalian taruh di atas. Ini kalian kosongin. Ini kalian kosongin pun juga nggak apa-apa. Ini. Bisa juga seperti ini. Nanti kalau kita jalankan, bisa juga sama. Start, I-nya awalnya 0, terus dia masuk ke ini, apakah kondisinya udah selesai belum? Karena 0 masih kurang dari 5, dia masih jalan, 0, terus apakah 1 masih belum, 2, 3, 4, 5, habis 6. Karena 6 ini sudah bukan dari 5, dia langsung keluar dari perulangan ini. Gitu. Jadi bisa kayak gini juga. Tapi kalau kalian ngoding kayak gini, nanti bingung orang-orang. Karena ini sangat-sangat uncommon ya, kayak ini langsung kalian kosongin gini. Gini juga bisa. Nanti dia berhentinya di sini. I kurang dari sama dengan 5. Break. Break ini maksudnya dia langsung keluar dari perulangan. Ini sama juga nanti kalau dieksekusi.
sama juga. Sorry, ini dia begitu dapat kurang dari sama dengan 5, dia langsung berhenti ya, start. Karena ini kurang dari 5, dia berhenti. Tapi basically ini jalan. Jadi kalau mau bikin yang kayak tadi, kayaknya ini deh. Gitu. Jadi basically kalau kalian cuman gini doang, ini bisa jalan juga gitu. Tapi saya sarankan untuk tidak melakukan perulangan dengan model seperti ini. Nanti pada bingung. Oke, gitu ya. Balikkan lagi. Balikkan lagi. Ini kalau bingung, langsung Alt-Shift-F. Biar langsung rapi. Gitu. Yap. Oke, di sini ada, ini udah saya jelaskan tadi ya, Alt-Shift-F untuk merapikan kode secara otomatis. Tadi pakai Alt-Shift-F, pakai ini source format. Jadi ini, saya ulangi lagi, seret-seret ini masih berantakan, ini juga, ini yang nggak tahu kemana, ini pakai itu, format. Source, source, format ini, Alt-Shift-F. Yap, jadi dia langsung rapi. Oke, kayaknya udah jelas ya untuk perulangan for ini, seperti itu. Oh ya, untuk for, nanti ada, sorry. Ini sama juga, perulangan 0 sampai dari 10, akan dieksekusi sampai selesai. Ini braces nggak diperlukan untuk single line statement, tadi udah saya demokan ya. Jadi ini kalau single line statement, nggak usah, bisa jalan juga. Tapi generally orang-orang itu ada bracesnya, jadi pakai aja. Oke. Other way to terminate loop. Tadi udah saya jelaskan juga ya tadi ya. Jadi ini kalau misalnya dia perulangan akan keluar jika kondisi titik koma yang di tengah-tengah ini akan selesai. Ini bisa juga kalian langsung exit di sini ya. Jika misalnya kalian pengen berhenti setelah 3 gitu ya. Jika I udah sama dengan pakai 2 ya, sama dengan pakai 2 gini. Kemudian titik kurung buka, enter, dia langsung otomatis bikin ininya, NetBeans udah otomatis break. Seperti yang tadi. Jadi nanti dia cuma ngeprint 0, 1, 2, sampai 3, ketemu 3, break. Perulangan akan selesai. Kita coba ya. Start, jalankan 0, 1, 2, 3, break, selesai. Ini start, dia ketemu 0. Oke, 0, ini masih 0, bukan 3. Terus kemudian 1 bukan 3, masih lanjut, 2 masih lanjut karena 2 bukan 3. Setelah ketemu 3, I-nya sama dengan 3 kan, ketemu break. Jadi break dia langsung keluar dari perulangan ini. Gitu. Kalaupun nanti ini ada statement di bawahnya gitu ya. Gini. Ini nanti dia nggak akan dieksekusi. Jadi kita cek dulu ya. Oh ini makanya kok ternyata kurang print learn. Oh ya, bedanya print sama print learn. Kalau print itu dia masih ngeprint di sebelahnya. Kalau print learn dia langsung ngasih karakter enter. Jadi misalnya ini ya, print learn. Ini saya ganti print biasa, tidak ada print learn.
print len, print ln, print line maksudnya. Habis print dia bikin line baru. Ini kalau kayak gini dia ngeprintnya di sebelah kanannya gitu. Kita coba ya. Ini kayak gini. Jadi start karena print line dia bikin line baru. Habis itu ini 0, ngeprint 0, terus kemudian ngeprint 1, 2, 3, 4, 5. Dia di sebelah kanannya. Tadi kan gini. Kalau gini kan dia ke bawah ya, ada line-nya. Setiap kali ini ada line-nya. Kalau gini, dia di sebelah itunya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau ngasih spasi ini biar nggak jelas, biar ini lebih jelas, kasih aja spasi. I plus petik-petik spasi. Ini maksudnya I plus ini bukan nambahin I sama ini ya. Ini namanya string concatenation, ya. Jadi dia ngeprint I-nya nilainya berapa, nanti sama compiler, sama Java-nya dia bakal dikonversi jadi string. Jadi ini kan sebenarnya integer nih. Integer, terus kalau kita, oh ya, ini belum saya jelaskan juga. Jadi kalau kita system.out.print gitu ya. Di sini tuh bisa kita lihat ya, di sini. Ini tuh metode ini parameternya apa gitu. Nih di sini. Kita bisa ngasih parameter apa? Ini kan string. Bisa objek, bisa string, bisa boolean, bisa karakter, bisa anu. Jadi metode print ini kita nyarinya string. Jadi nanti kalau kalian masukkan karakter integer di sini, ini bisa juga. Karena folder ini, system.out.print ini nerima integer juga. Tadi kan kita udah lihat ini. .print ya. Prin. Ini dia nerima integer juga ini di sini. Jadi bisa kalian pakai dengan integer atau string atau apapun. Nanti akan di convert menjadi string gitu. Oke, jadi intermezzo soal concatenation-nya seperti itu. Nah, kalau kita mau ngasih spasi di sini ya antara 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya udah. Ini kita print I plus ini artinya angkanya ini di-concat, maksudnya disambung gitu ya. Jadi ini kayak gini. Jadi kayak ini start hello. Ini nanti start nyambung sama hello. Ini juga gitu juga. 0 plus spasi. Jadi nanti akan ada spasinya. Kita lihat ya. Kita jalankan dulu. Nah, ini start nyambung hello. Karena ini print learn, dia ngasih break after di sini. Ngasih enter di sini. Terus ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu finish. Gitu. Nah, kalau mau ngasih enter, ini masalahnya kan ini di sini ya. Ini habis ini finishnya nggak di bawah ya. Ya udah ya kita tambahin aja. Mau karakter kosong bisa juga di sini. Jadi kita ngasih string kosong gini. Jadi dia bakal ngeprint karakter kosong, habis itu finishnya di bawah gitu. Nah, ini start hello 0, 1, 2, 3, 4, 5 finish gitu. Jadi untuk programming itu banyak ya caranya. Seperti yang udah kita lihat tadi, kalian bisa naruh ini di atas. Ini bisa juga ujung-ujungnya sama juga. Ini jalan juga sama, kondisinya hasil akhirnya sama. Intinya programming itu nggak membatasi kalian harus gimana. Oh, ngodenya harus gini, harus gini, harus gini. Enggak, ini terserah kalian, sekreatif kalian. Jadi programming itu saya bilang kayak semacam seni ya, seni logika. Jadi mau ngoding kayak gimana, nggak masalah. Yang penting jalan sesuai dengan yang mau dikerjakan, gitu aja. Oke. Oke, jadi itu tadi ya, other way to terminate loop, cara untuk menghentikan looping. Selain keluar dari kondisi ini, kita juga ngasih statement break di sini. Saya ulangi lagi, selain ngasih di sini, ini kita langsung ngasih break, dia langsung berhenti. Jadi dia
Alt Shift F. Jadi dia gitu ngeprint angka pertama, dia langsung break. Dia langsung nggak melanjutkan ke perulangan. Gitu ya. Jadi kalau compiler menemukan kata-kata ini, perulangan akan segera berhenti. Ketemu ini, break, berhenti. Oke, ini trivia apa yang terjadi code seperti ini sudah saya jelaskan ya. Ini bisa juga kayak gini. Tapi nanti yang baca bingung karena ini sangat-sangat uncommon. Terus yang kedua, trivia 2, ini dia taruh di atas, ininya kosong, nggak apa-apa, udah saya jelaskan seperti tadi. Yang di awal, ininya kondisi exit, ininya dikosongin, nggak apa-apa juga. Tapi lagi-lagi, jangan pakai yang ini, nanti banyak yang bingung karena nggak common gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke while loop. Ini break dulu sekitar 3 menit ya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ini saya kasih waktu 3 menit. Kalau enggak, langsung kita lanjut aja. Apakah terlalu cepat atau gimana, terserah. Oke, jadi monggo yang ada pertanyaan, saya mau ke belakang dulu sampai ini menit ketiga ya. Nanti setelah 3 menit, kita lanjutkan lagi. Pak, tanya Pak. Oke, ya yang mau mengajukan pertanyaan, monggo. Saya Pak. Ya, monggo. Tadi yang for, terus statement 1, statement 2, statement 3, itu yang waktu statement 3 itu nggak usah pakai I++ bisa Pak? Waktu statement 3, iya bisa, nggak apa-apa. Oke. Ini kan, ini dikosongin seperti ini ya? Ya. Ya, ini bisa juga, codingannya bisa jalan. Tapi yang terjadi itu, kalau misalnya kayak gini ya, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ini nggak dideklar ya. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Nah, dia ngeprint ini banyak. Nggak terlalu jelas ya. Stop. Print learn aja ya, print learn. Biar jelas dia ngapain. Ini, saya jalankan. Ya, dia terus-terusan ngeprint angka 0. Ada yang tahu kenapa? Karena ini kan kita deklarasi sebagai 0 nih. Ya kan? Dia masuk di sini 0. Apakah 0 kurang dari 5? Betul kan? Jadi dia I-nya masih 0. Nah, kemudian habis itu dia masuk ke sini lagi karena di sini nggak ada kondisi apa-apa ya. Jadi dia 0 terus gitu. Masuk ke sini. Paham, Pak. Gitu. Nah, untuk menghentikan ya bisa taruh di sini juga. Seperti itu. Kalau di sini nanti dia bakal 0,
Habis itu di sini nambah, kalau ini udah nambah terus sampai 5, dia akan selesai. Karena tadi ini nggak ada, jadi dia terus-terusan gitu ya, terus-terusan 0 terus ya, terus 0 terus nanti sampai sampai lama ini nggak bakal selesai juga, perulangannya nggak akan selesai gitu. Ya udah 4 menit. Ya oke. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke while loop-nya? Oke, saya rasa nggak ada ya. Lanjut lagi ke while loop. Ini saya balikkan lagi. Ini saya balikkan lagi. Oke, saya review sebentar ya. Tadi kita belajar soal perulangan, terus perulangan ini adalah kondisi yang inisial, ini kondisi awal, ini kondisi untuk mengakhiri perulangan, ini dieksekusi setelah di bracket ini. Jadi sebenarnya ini kayak gini. Sama persis. Jadi setelah ini selesai, dia bakal mengeksekusi ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke while loop. Oke, while loop ini kayak apa ya? While loop ini sebenarnya sama kayak for juga, cuman dia beda sintaks saja gitu. Ini bagus digunakan kalau kita nggak tahu kalau kapan program akan keluar. Jadi ini kasusnya misalnya kalian diminta untuk program akan terus jalan sampai kalian memasukkan password yang benar. Nah, untuk memasukkan password dengan benar, kan kalian nggak tahu perulangan ini berapa kali gitu ya. Jadi apakah usernya baru memasukkan setelah memasukkan yang ke 100, ataukah setelah yang ke 1000, ataukah setelah yang ke 10.000, kan nggak tahu. Nah, itu bisa pakai while loop. Sintaksnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau tadi kita belajar ini sama juga while. Ini kondisi yang, jadi kita ketik dulu while spasi, atau enggak ada spasi tapi nanti bakal diformat sama NetBeans-nya. Alt Shift F. Ini ada error kayak gini bisa kita lihat di ini ada merah-merahnya gini, kenapa? Kalau ini berarti ada yang salah gitu ya. NetBeans itu udah ngasih tahu ini kenapa, bisa kita lihat di sini. Illegal start of expression. Alt enter to show hint. Jadi ini kenapa kok merah, bisa tekan alt enter, kita bisa ngelihat di sini. Alt enter. Oh, nggak ada keterangannya. Oke, tapi yang pasti ini kalau balik lagi ya ke sintaksnya while true, integer i sama dengan 0. Ini while i kurang dari 5. Ini kita tugasnya konversi ini pakai while true. While ini kondisi yang akan terus dieksekusi sampai ini keluar. Jadi system.out.println i. Nah, di sini kalau kita ngamati kode ini, kalau kita lihat ya, ini dia akan terus-terusan eksekusi. Ini biar dia berhenti, maksudnya biar dia tiap perulangan dia nambah terus. Kita kasih ini i++. Jadi setelah 0, i-nya jadi 1, 2, 3, 4 sampai 5 kali. Habis itu dia bakal keluar. Kita coba ya. Ini thread. Nah, ini kayak gini. 012345, 012345. Hasilnya sama. Ini saya kasih print aja dulu. Gitu ya. Ini 0125, 0125. Sama modelnya.
Ini kita deklarasinya tapi di luar ya, karena while ini nggak kayak for. Yang for tadi kan gini, kita bisa pakai statement 1, statement 2, statement 3. Kalau while ini cuman ini doang, cuman di apa? Dia cuman exit condition aja yang di sini. Nah, kalau misalnya kayak gini, I-nya sama dengan 6, ini dia nggak akan dieksekusi. Kita lihat ya. F6, kita jalanin. Nah, ini cuman gini. Lagi ya, kita coba breakpoint-nya di sini. Aku pasang breakpoint di sini, terus aku pasang point break di sini. Ini dia akan ngeprint dulu 1 sampai 5, 0 sampai 5 gitu, thread. Ctrl F6, debug, Ctrl F5. Ini kita lihat outputnya ya. Tadi kan dia udah jalan, start, habis itu ngeprint 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia apakah masuk? Hah? Oh ya, ini breakpoint-nya. Oke. Kita lihat satu persatu. Ini bisa pakai ini. Oh iya, ini belum tak jelaskan tadi ya. Sebentar ya. Jadi untuk ini gunanya ini untuk melanjutkan ke statement selanjutnya gitu. Jadi kalau kalian pasang breakpoint, kalau ini gunanya ini untuk ngejam ke ini. Langsung praktek aja, kalau salah dijelaskan bingung. Bentar, saya tunjukkan dulu fiturnya ini. Saya ulangi lagi. I-nya sama dengan 0. Kita belajar breakpoint dulu ya. Sorry untuk ini debug project, Ctrl F5. Bedanya ini, tapi yang paling ini banyak fiturnya, tapi yang paling sering dipakai yang ini continue atau ini. Bedanya apa? Kalau continue, nanti dia langsung ke breakpoint yang kita tuju. Ini misalnya di sini, kalau dia berhenti di situ, dia bakal masuk. Nah, terus kalau kita tekan continue lagi, ini bakal berhenti di tempat next breakpoint-nya. Next breakpoint-nya ini kan ya. Tapi karena ini perulangannya belum selesai, dia bakal ke sini lagi gitu. Tapi nggak balik ke sini. Kita continue ya. Continue, dia masih di sini. Hijau ini maksudnya dia lagi di perulangan yang itu. Hijau. Masih hijau. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau ini itu dia akan ke statement selanjutnya. Jadi misalnya ini ya. Ini output 0, 1, 2. Ini walaupun kita nggak kasih breakpoint, tapi dia bisa berhenti di situ. Kalau nggak salah gitu ya. Mestinya gitu sih. Ini coba dulu ya. Nah, ini kan dia dari sini. Dia masuk ke perulangan ini. Thread, balik lagi ke hijau ini. Berarti dia ngecek apakah ini kurang dari sama dengan 5 gitu. Kita lihat ya I-nya berapa. I-nya ini kan 3. 3 kan kurang dari 5. Dia masuk lagi ke sini. Thread. 3 kan tadi ya. 3. Jadi dia bakal ngeprint 3. Ini masih belum di print ya. Kalau ini saya print set ini dieksekusi. Yang hijau ini bakal dieksekusi. Kita lihat. Tuh. Dia dieksekusi 3. I plus plus I-nya masih 3. Ini belum dieksekusi apa-apa. Terus kita coba lagi ya. Kita print. Karena ini plus plus I-nya kita lihat. 3. I sama dengan 3. Next. I-nya udah berubah jadi 4. Gitu ya. Jadi ini itu berguna untuk tahu program kita lagi jalan kemana. Bawah ini, I-nya 4 kan? Ini belum dieksekusi. Print 4. I-nya ditambah, ini masih 4 ya, belum dieksekusi. Habis itu balik lagi ke sini. I-nya sama dengan 5. Nah, apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ini kan udah ada ya di materi perulangan. Nah, ini true, jadi masuk lagi. True, 5, terus I-nya jadi 6. I-nya udah 6 kan? Habis itu dia di sini, masuk di sini. Jadi while ini terus-terusan dieksekusi, sampai ini kita lihat, ini I-nya 6, apakah 6 kurang dari 5? Kan enggak ya? Jadi dia, kalau kita cek ini, dia enggak masuk. Masuk ke sini langsung. Jadi dia bakal ngeprint finish. Ini belum keprint karena ini masih hijau, belum di print. Kalau aku gini, dia bakal nekan finish. Gitu. Jadi bedanya kalau ini dia langsung ke
breakpoint yang selanjutnya. Kalau ini dia langsung ke dia ke statement selanjutnya. Gitu. Kok jadi jelasin breakpoint ya? Tadi mau jelasin while. Tapi nggak apa-apa. Basically while itu kayak gitu ya. Saya balikin lagi. Ini kan kalau merah-merah gini, kenapa ini ada breakpoint-nya? Jadi klik lagi aja, dan klik lagi aja. Gitu. Ini video saya kayaknya nggak jalan ya? Jalan, Pak. Jalan, Pak. Screen sharing-nya ada ya? Screen share-nya. Oke, jadi screen sharing jalan ya? Yang apa, Pak? Oh iya, share screen-nya jalan, Pak. Videonya enggak, Pak. Oh iya, wes. Nggak apa-apa. Takutnya nanti saya ngomong panjang lebar, nggak jalan, kan aneh juga. Oke, gitu ya. Nah, while true modelnya sama, jadi dia langsung ngecek di awal sini, apakah kondisinya masuk apa enggak. Kalau enggak masuk, ya udah ini enggak eksekusi gitu. Oke, jadi ini tadi kita balik lagi. Ini bisa juga ditulis dengan while, sama aja. Terserah nanti, kalau nanti ada tugas, terserah mau ngodinya kayak gimana. Saya kasih kebebasan buat mahasiswa saya menentukan ngodingnya modelnya gimana, wes terserah. Oke. Bentar. Saya coba dulu. Jalankan video. USB. Oke, mati, balik lagi. Oke, udah jalan. Oke, ini ada contoh kasus, ada permintaan dari klien, misalnya. Contoh kasusnya itu kita diminta untuk meminta input sampai input itu benar. Kita minta untuk masukkan password sampai masukkan password itu benar. Oke, di sini ada kayaknya udah dikasih tahu ya sama Bu Maya soal scanner. Jadi scanner itu banyak yang gambar kalau di alat komputer, tapi scanner ini buat ngambil input dari keyboard. Jadi deklarasinya ini scanner, ini maksudnya tipe, Java selalu gitu, tipe, habis itu nama variabel, scan, terus kemudian sama dengan apa? Kita new maksudnya ini kita bikin objek baru. Jadi kita bikin objek scanner baru. Nah, terus habis itu kita lihat parameternya apa di sini. New scanner. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat penjelasannya ya. Ini scanner ini merupakan simple text scanner which can parse primitive type and string using regular expression. Jadi kalian bisa tahu ininya di sini penjelasannya kalau kalian ini pakai scanner. Kalian biarin gini aja, kontrol spasi, keluar penjelasannya. Jadi scanner ini apa gitu. Untuk saat ini metodenya banyak, tapi yang sering dipakai kayak gini. Ini parameternya system.in. Ini. Ada yang salah apa? Kita cek lagi. Di sini NetBeans keluar ini. Dia nggak tahu tombol scanner itu apa. Nah, ini bisa kalian klik di sini. Ini kenapa kok gini? Atau Alt Enter. Kita cek di sini. Ini add import for ini. Apakah add import ini? Apakah add import ini? Apakah ini? Jadi bisa kalian pilih. Karena scanner yang kita butuhkan adalah scanner Java Util Scanner, bukan yang ini. Kita pakai yang ini gitu. Nah, kalau udah dia bisa, errornya akan hilang. Nah, ini ada garis abu-abu. Beda dengan garis merah ya. Kalau garis merah itu nanti aplikasi kalian nggak bakal bisa ke compile. Jadi misalnya salah ketik kayak gini, ini ada merah. Ini kalian compile.
ini kalian compile, kalau udah ada garis merah kayak gini, dia nggak akan bisa jalan, error ya. Nah, ini ada tulisannya gini, one or more object. Tapi kalau cuman abu-abu doang, kayak gini, ini nggak apa-apa di print. Nggak apa-apa di print. Ini nggak bakal menimbulkan compile error. Gini, jadi kalau merah, berarti program kalian nggak akan jalan, tapi kalau abu-abu gini, nggak masalah. Programnya jalan. Tapi biasanya ini mengandung informasi yang sangat berguna. Kita lihat ya, ini ngapain. Variable scan is not used. Jadi ini maksudnya variable ini nggak kepakai. Jadi kalau nggak kepakai, kenapa harus dideklarasi gitu kan? Gitu. Tapi karena kita nanti mau pakai ini, nanti kalau kita udah pakai, dia bakal hilang abu-abunya. Kita lihat ya. Jadi misalnya ini saya pakai scan.next gini, dia bakal hilang. Yang ini hilang kan? Hilang karena ini balik lagi, ada lagi. Jadi karena ini udah kepakai, karena kepakai, ini dia bisa hilang abu-abunya. Sekarang ganti ini. Sekarang ganti ini yang nggak ada itunya, yang ada abu-abunya. Ya nanti kalau kita udah selesai ngetik, ya bakal hilang juga. Oke, ini soal scanner kayaknya udah dijelaskan sama Bu Maya. Kita mau, ini basically gini doang ya, scan.next apa next line ya, saya kok lupa. Scan.next. Next. Ya, kayaknya next deh. Nanti kalau salah mohon dimaklumi. Hello plus input. Jadi kita mau ngeprint, kita dapatkan apa? Dia ngambil keyboard dulu. Keyboardnya ini bakal masukin nilai apa, kemudian bakal ngeprint hello sama yang kita ketik. Jadi kita jalankan dulu ya. Ya, ini bakal ngetik dulu. Halo. Kok di situ? Sorry. Di sini. Halo. Habis itu kalau kita tekan enter. Hello mahasiswa. Kalau kita tekan enter, jadi inputnya akan bernilai sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Oke, ini program selesai setelah kita pengennya kan bikin itu ya, dia terus-terusan masukin input sampai inputnya sesuai dengan password. Oke, kita bikin dulu ya password yang benar apa? String password sama dengan ini password yang harus diketik. Misalnya Poltek. Ini ada selama passwordnya salah gitu ya. While kalian bisa pakai while true. Selama passwordnya salah, kita ngambil input. Ini biar usernya tahu dia ngapain, kita ngeprint dulu system.out.print. Masukkan password gitu ya. Di sini string input. Habis itu kita ngeprint passwordnya apa? Input. Habis itu kalau dia passwordnya udah sama kayak ini gitu ya, program akan keluar. Jadi jika inputnya sama dengan password gitu ya, dia akan break. Dia akan keluar dari perulangan. Ini ada yang tahu mana yang salah dari sini? Program ini masih salah, ada yang tahu? Salahnya di mana? Ini bisa kita lihat ya di sini, ada warningnya sebenarnya. Jadi kalau bandingin string itu nggak pakai gini, nggak pakai sama dengan 2. Karena sama dengan 2 ini sebenarnya Java itu menggunakan reference ya. Jadi kalau bandinginnya kayak gini, ini itu dia cuma bandinginnya bukan bandingin stringnya, tapi bandingin reference-nya. Nah, ini input kan reference-nya ini, password kan input reference-nya kan ini, kan beda objek. Jadi dia nggak akan pernah terpenuhi kalau pakai ini. Jadi kalau bandingin string pakai ini, input.equals. Inputnya apakah sama dengan password.
Nah, jika dia udah sama, dia bakal keluar. Kita coba ya. Nah, ini dia masuk di sini, dia nunggu inputan dari kita, while true, karena while true ya. Nah, kita ngetik passwordnya coba ASD. Salah kan? Masukkan lagi passwordnya. ASD lagi. Masih salah. ASD dia baru keluar kalau kita ngetik passwordnya sama Poltek, dia bakal keluar. Gitu. Jadi while true sama kayak for tadi, cuman dia kelebihannya dia bisa terus-terusan mengeksekusi sampai ada break atau sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, ini karena ini menariknya kalau true ini kan true sama dengan true ya. Jadi sebenarnya ini kayak gini sebenarnya. Jadi true sama dengan true kan betul, dia akan terus-terusan mengeksekusi terus. Oke, jadi itu while true. Habis itu apa lagi ya? Do while. Do while sama kayak tadi ya. Do while kalau bedanya kalau yang tadi kan while true ini dia kondisinya kalau dia awalnya udah salah, dia nggak akan dieksekusi. Misalnya integer ini sama dengan misalnya kita ngasih ini i-nya sama dengan 6. Apakah i-nya kurang dari apakah i-nya lebih dari 100? Ini nggak akan dieksekusi. Tapi kalau do while, dia digaranti bakal mengeksekusi code tersebut. Jadi gini ya, ini bisa di equals dengan ini. Bentar, saya cek dulu. Oke, kita balik ke sini ya. Ini saya balikkan ke ini lagi. Saya balikkan ke sini lagi. Saya balik ke sini ya. Dia bikin Alt Shift F. Ini while true ya. While insert. Nah. Oh iya, jadi kalau kalian kopas, ini jadi ingat saya. Kalau kopas dari segini ya, kopas dari sini ini ada yang salah, karena yang salah itu di ininya, di kurung petiknya. Jadi kalau kopas ini, biasanya ininya masih pakai yang punyanya PowerPoint. Jadi komanya masih membingungkan. Jadi komanya koma atasnya ini bukan koma yang standar gitu ya. Oke, kita lihat sini, oke. Jadi sini, oke. Alt Shift F. Oke. Jadi kalau while kayak gini, kalau do while ini bisa dilakukan seperti ini. Kalau do while, kita bikin equals-nya ya. Do. Deklarasinya bisa di dalam sini, string input. Bisa saya masukkan aja langsung dari sini. Ini. While-nya bisa taruh di bawah, sama aja. Do while input is not equals to quit. Ya, kita lihat apa yang salah. Kita lihat di sini. Oh, titik koma. Oh ya, ada titik komanya. Oke. Yap. Oke, jadi kalau ada error gini, lagi-lagi, saya balik lagi, cek di sini, titik koma expected, ya udah ikutin aja, titik koma red. Jadi ini kondisinya sama juga.
Ini ada, misalnya ini saya komen ya. Jadi saya commented out. Ini ada error. Kenapa? Karena inputnya nggak dideklarasi. Ini bisa saya taruh di sini. String input titik koma atau di sini. Nah, ini error karena apa? Karena inputnya ini ada di blok ini gitu. Deklarasinya string input ada di blok ini nggak tahu. Solusinya ini taruh di luar. Ini input taruh di luar. Nah, gitu. Jadi tadi nggak bisa karena deklarasinya di dalam. Ini pun nanti juga gini juga. Jadi misalnya integer J gitu ya. J sama dengan 100. Di sini kalian mau ngeprint J gitu ya. System.out println J gitu. Ini nggak tahu juga dia. Sama juga. Ini kayak gini. Ini error juga karena J-nya ada di blok ini. Jadi variabel-variabel yang ada di blok ini, di perulangan ini, itu tidak akan diketahui oleh statement yang ada di luar blok ini. Jadi kayak ini. Nanti kita lihat dari sini kan ada error nih merah. Kita cek lagi. Kita lihat kenapa cannot find symbol variable J. Jadi ya kita keluarkan aja ininya. Ini Ctrl X taruh di luar. Gitu. Oke, jadi while true seperti itu, do while seperti itu, do while ini sebenarnya do while ini jarang dipakai juga sih. Jadi kalau di praktek jarang dipakai, ini FYI aja, for your information only. Jadi biar nggak bingung nanti kok ada yang pakai do while ini buat apa. Basically dia do langsung dieksekusi, nunggu while-nya di bawah. Tapi basically sama. Oke. Oke. Oh iya, kita jalankan ini dulu ya. Apa yang terjadi dengan ini, kita balik lagi dengan breakpoint, kontrol, habis itu, kalau breakpoint jangan pakai ini ya, kalau breakpoint kalian pakai ini, dia nggak akan berhenti. Cek. Ini kelihatan ya, layar screen saya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, Pak. Jelas, oh ya, Pak. oke. Jadi kalau kalian pasang breakpoint ini, jangan pakai yang ini, karena dia nggak akan berhenti di statement ini. Jadi kalau kalian pasang breakpoint, pakainya yang ini, debug project. Nah, hijau belum dieksekusi. Kita lihat di output, belum ada kan? Oke, kita lanjut ke statement selanjutnya. Ini gini aja, tak hilangin aja ininya. Ketik quit untuk keluar. Ini saya pakai AS, nggak keluar. Ini dia baru keluar kalau saya ngetik quit, gini ya. Nah, permasalahannya adalah quit ini tercetak. Jadi gimana caranya biar quit nggak tercetak? Ya kita bisa pakai break tadi ya. Jadi ada banyak cara. Jadi misalnya inputnya itu sudah bukan quit ya. Jadi if inputnya itu sudah sama kayak quit, dia bakal keluar. Gitu. Jadi ini nggak bakal ke print. Jadi kita lihat modelnya, kita lihat dari breakpoint ya. Ini thread, ketik quit untuk keluar. Ini masuk next. Nah di sini, nah ini kenapa ini nggak bisa jalan? Karena sistem akan menunggu kita masukkan input. Jadi ini statement nggak akan jalan sampai kita masukkan sesuatu ke keyboard.
Nah, karena keyboardnya ini ada di screen output, ya udah kita balik ke output sini, kita ngetik sesuatu. Jadi dia bakal berhenti terus. Nanti kita cek apakah statementnya ini udah benar apa belum. Misalnya passwordnya aku ngetik tes, ya. Kita lihat di sini. Ini kan tes. Tes itu nggak sama dengan quit ya. Jadi karena nggak sama dia masih lanjut lagi gitu. Jadi dia akan masuk. Ini breaknya nggak dieksekusi, dia bakal ngeprint tes. Nah terus dia masuk ini kan, apakah inputnya ini sudah sesuai dengan quit? Ini kan enggak. Jadi dia bakal lanjut lagi, masuk ke sini. Dia bakal nyari keyboard. Sorry, ini masih belum dieksekusi. Kalau sudah saya eksekusi, dia bakal berhenti. Ini enggak ada ininya karena dia nunggu keyboard kita. Aku akan tekan quit. Nah ini quit udah sesuai dengan keyboard. Udah dia break. Perulangan, kalau kena break akan keluar di perulangan itu. Lanjut ya, step over. Nah ini nggak akan terpanggil. Udah, ini udah masuk baris terakhir. Kita cek lagi, yep, build successful. Nah ini quitnya kan nggak ke print ya, karena dia udah, ini quitnya yang tadi kita ketik, tapi dia di bawahnya nggak ada. Ini kan tes kita ngetik ada, tadi quit udah nggak ada. Jadi gitu untuk do while. Oke, break sudah ada. Continue. Continue ini sama kayak, sebenarnya dia itu mirip dengan break, cuman bedanya dia instead of keluar dari perulangan, dia lanjut ke statement atasnya gitu. Jadi misalnya kita lihat ya di sini. Misalnya dia, kalau dia, kasusnya apa ya? Nah, kalau dia ngetik pas gitu ya, dia nggak akan ngeprint line di bawah. Jadi misalnya kayak gini. Jadi kalau inputnya dia ngetik apa? Pas gitu ya. Pas, dia akan continue. Ini continue. Jadi nanti yang akan terjadi, dia kalau inputnya sama kayak pas, dia nggak akan manggil ini. Jadi ini nggak akan di print. Ini tak kasih statement aja ya. Hasil yang Anda ketik gitu aja. String concat, oke. Ketik quit untuk keluar, aku ngetik angka 9. Nah, dia ngeluarin angka 9. Tapi kalau aku ngetik angka 10, sama juga. Tapi kalau aku akan ngetik angka 11, dia akan ngasih tahu ini ya, hasil yang ada ke 11. Jadi kalau aku ngetik angka pas, yang terjadi itu dia nggak akan ngeprint ini, karena ketemu pas kan, pas, ketemu continue, dia akan balik lagi ke sini. Pas. Nah, jadi ini nggak akan keluar, statement ini nggak akan keluar, karena ada continue di sini. Jadi kalau break, dia keluar dari perulangan, kalau continue, dia lanjut ke awal perulangan. Gitu, jadi pas, nggak akan ke print 10, bakal ke print 10-nya, kalau quit keluar. Gitu. Oke, jadi itu ya bedanya break sama continue. Terus yang terakhir, ini ada for each. For each itu mirip sama loop. Bedanya kalian nggak perlu mendeskripsikan ulang variabel. Dia cuma bisa maju linear, dia nggak tahu indeks yang sedang jalan. Oke, kita coba contoh for each ya. Kita deklarasi sebuah array yang isinya string. Jadi ini string array, namanya buah.
string array ini bisa kalian deklarasikan seperti ini. Ini adalah string yang pertama, yaitu misalnya buah naga gitu ya. Terus yang kedua adalah buah jeruk. Yang ketiga adalah buah pisang. Ini. Kita lihat apa yang salah dari sini. Titik koma expected, oh ya kurang titik koma, setiap kali ada titik komanya. Di sini kalau pakai loop yang biasa kan kalian pakai ini, integer i sama dengan 0, i kurang dari fruits dot length. Ini maksudnya length itu panjangnya fruits. Ini kan ada 3, jadi dia kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Ini i plus plus seperti tadi. Nah, untuk ngeprint, ya udah kalian system.out.println fruits ke i. Nah, di sini dia akan ngeprint naga, jeruk, pisang. Nah, kalau pakai for each, modelnya kayak gini. Ini saya kasih enter biar bisa bedain. Jadi for each sintaksnya for ini nama tipe variabelnya ini kan fruits string array kan, berarti string array itu array of string. Jadi array of string itu kan terdiri dari beberapa string. Ya udah kita ambil string namanya apa, misalnya string f atau string fruit aja. Ini for each titik 2 habis itu spasi fruits gini. Kurung buka seperti biasa, kurung tutup. System.out.print. Ini udah bukan fruit ke ini lagi karena kan udah nggak ada, kita nggak melakukan looping dengan index. Ya udah karena ini dideklar sebagai ini for each fruit. Ya udah ini gini doang. Oh, ini print ya. Jadi makanya ini mepet-mepet gini. Saya ubah dulu jadi stream println. Jalankan lagi. Ya gitu. Jadi sintaksnya for ini tipenya apa? Habis itu nama variabelnya. Terserah ini mau buah gini juga. Ini ganti buah. Habis itu ini yang mau di looping. Nah, dia bedanya dengan for, dia nggak bisa for yang biasa kayak gini, dia bisanya maju doang gitu. Jadi naga jeruk pisang ya dia naga jeruk pisang. Kalau pakai for kan kita bisa kayak gini. Jadi dia bisa langsung dari yang terakhir dulu. Ini bisa kayak gini perulangannya. Fruits.length main 1 karena indeks ya, indeks array. Terus apakah i-nya lebih dari 0? I minus. Kalau pakai for biasa, ini dia bisa mundur kan. Jadi naga, jeruk, pisang, fruits ke 0, 1, 2, 3, i sama dengan naganya hilang ya. Pisang, jeruk, naga. Oh ini, i kurang dari sama dengan 0 ya. Ini dia bisa balik dari sini. Jadi pisang, jeruk, naga. Tapi kalau pakai for loop, dia cuman bisa maju. Ya. Tapi kelebihannya kalian langsung declare ini sebagai string. Ya udah nggak usah masukin ini lagi gitu. Udah gitu aja. Jadi untuk for each-nya seperti itu. Ya, oke. Nggak ada lagi. Ini saya kasih waktu 5 menit untuk pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Tanyanya apa aja terserah. Ya, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, ini nanti saya yang tanya ini.
Oh ya, intermezzo aja. Nanti kalau misalnya kelas daringnya, kelas offline-nya udah ada, saya memperbolehkan mahasiswa saya untuk minum. Jadi kalau mau minum di kelas, monggo. Tapi ya beda dosen kan beda apa ya, beda peraturan. Jadi jangan diaplikasikan ke dosen lain. Kalau saya monggo. Minum boleh, tapi kalau makan nggak boleh. Oh ya, ini saya taruh tugasnya gampang aja kok. Tugas. Ini ada yang udah pernah pakai GitHub ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah ya? Belum, Pak. Oke. Nanti tugasnya gampang, register ke GitHub. Register ke GitHub. Habis itu bikin GIS gitu ya, bikin GIS. Nanti tugasnya, jadi kalian tugasnya nggak usah ngirimin project.java ini, tapi kirimin aja link GIS-nya gitu. Tugas dikumpulkan dengan menyertakan link GIS gitu. Ini tugasnya saya ngambil dari sini ya. Ini GIS udah ada yang tahu belum? GIS itu apa? Belum tahu, Pak. Oke. Belum. GIS itu kayak gini ya. Jadi kalau kalian nanti udah register ke GitHub, ini saya pakai Ctrl+Shift+N. Ctrl+Shift+N itu buat keluar dari GitHub. Nah, ini nanti kalian daftar dulu ke GitHub. Kalian sign up. Bikin username, email, passwordnya apa. Habis itu dari password, create account. Kalau udah create account, nanti kalian login ya, login ke GitHub. Kalau udah login, nanti tampilannya kayak gini. Kalian bikin GIS kayak gini. Ini tekan tombol plus di sini, plus new GIS. Nah, ini GIS description-nya apa? Misalnya kalian bikin tugas materi ke-9, gitu ya. Ini misalnya file name-nya materi 9.java gitu. Nah, di sini ada codingan kalian di sini. Jadi sini, ini misalnya kayak gini, Ctrl+V. Kalian bikin create public GIS. Create public GIS, habis itu tekan ini, thread. Nah, nanti yang kalian kumpulkan ini aja, linknya ini. Copy, ya udah kumpulkan ke ini ya, udah terbiasa pakai ini kayaknya ya. Nanti kumpulkannya itu aja. Jadi kumpulkannya file Notepad++ atau Notepad lah. Terus kumpulkannya gini aja. Habis itu tuliskan nama sama NRP, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa ya, nomor induk mahasiswa. Udah gitu aja nanti. GIS udah. Nanti kalau teman kalian buka ya modelnya gini. Ini saya close dulu ya. Ctrl+Shift+N, Ctrl+V, Enter. Nanti code-nya keluar kayak gini. Jadi nanti saya lihatnya dari sini. Thread gini. Jadi udah langsung ketahuan. Jadi dengan model ini dokumen kalian nggak bakal hilang karena dokumen kalian udah ada di GitHub. Jadi GitHub itu adalah repository. Jadi kalian bikin codingan apapun, kalian kumpulkan ke sini ke GitHub. Nanti dia bakal nyimpen teks gitu. Jadi nyimpennya ke cloud,
nggak usah takut hilang. Kalau biasanya kalau di rumah nyari flash disk atau nyari hard disk hilang kan. Kalau ini nggak, kalian lihat aja. Kalau lihat GIS-nya, kalian login lagi ke GitHub. Ini. Kalau ngeliat GitHub kalian, GIS kalian, klik di sini, ada profil, ada di sini, your GIS. Nah, ini udah kelihatan kan, yang baru kalian bikin. Ini saya sudah bikin beberapa GIS. Nanti bisa kalian klik di sini, yang udah kalian bikin, kalian copy, masukkan ke Notepad, kasih nama, name, habis itu kirim ke repository ini. Gitu aja. Ini kenapa saya nge-share ini, karena kalau yang namanya programmer bakal sering ketemu sama GitHub atau Git atau apapun, tapi yang paling populer GitHub ini. Gitu. Kalau mau delete ya ini aja. Delete, oke, gitu aja. Iya, gitu aja. Tugasnya saya ngambil dari ini. Saya ngambil dari apa ini, HackerRank ya. Saya cari yang paling mudah dulu. Ini HackerRank ini situs buat codingan-codingan. Ada banyak soal-soal bisa kalian selesaikan. Nanti kalau banyak yang mudah, tapi banyak yang susah. Kebanyakan susah sih, tapi ini saya kalau domainnya pakai yang warm up, ini mudah. Jadi karena ini success rate-nya 98, jadi saya yakin banyak yang bisa. Jadi ya ini aja, ini aja. Array udah diajarkan belum ya? Array udah diajarkan belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, jangan gini berarti. Sebentar. Kalau gitu ini masih terlalu susah. Saya carikan yang mudah. Time conversion, bentar, saya lihat dulu. Kalau gini ini tuh yang susah biasanya bukan ngodingnya ya, tapi baca maksudnya ini apa, terus apa istilahnya? Mengartikan codingannya ini apa udah susah. Kayaknya ini terlalu sulit, nanti aja di pertemuan selanjutnya aja deh. Jadi untuk sementara tugasnya sebenarnya saya masih belum nemu idenya sih. Ya udah, untuk pertemuan pertama nggak usah tugas, Sis. Makasih, ya, Pak. Nanti. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Bapak. Ya, nanti pertemuan selanjutnya aja. Terima kasih, Pak. Ya, di pertemuan ke-9. Oke, ini sudah 9 menit. Ada pertanyaan apa enggak? Sepertinya enggak ada. Bu Maya masih ada di sini? Terima kasih, Bapak. Oh, masih ada. Oh ya, ya Bu Maya, udah sepertinya sudah bisa diakhiri dari saya. Udah itu aja. Atau mungkin Bu Maya ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak Adit. Alhamdulillah kayaknya pada senang banget tuh nggak ada tugas. Padahal saya tadi berharap ada tugas gitu ya, biar mereka tahu banyak hal. Tadi HackerRank juga baru untuk teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Pertama, menurut saya GitHub itu penting. Sebenarnya belum dikasih sih semester ini. Memang Bapak nanti kita biasanya mulai dengan GitHub itu di semester 3 pada saat mereka dengan website karena project team seperti itu tugasnya. Tetapi nggak apa-apa, kita bisa awali dari sekarang. Jadi teman-teman silahkan nanti untuk mendaftarkan diri di GitHub. Kemudian nanti Pak Adit bisa untuk collecting tugasnya dari e-learning seperti itu, nanti disiapkan file untuk assignment-nya teman-teman. Setelah itu juga jangan lupa teman-teman untuk presensi, ada presensi di situ yang harus diisi sama seperti biasanya dengan e-learning. Kemudian sangat bermanfaat sekali hari ini. Kenapa? Langsung dari industri gitu kan. Saya sempat cerita juga waktu itu dengan Pak Adit.
banyak hal kaitannya nanti pada saat kalian mau melamar pekerjaan gitu, banyak hal tentang pemrograman dasar sebenarnya yang dikeluarkan untuk soal-soal atau pada saat interview yang diberikan oleh pihak perusahaan. Sehingga ini awalan yang baik. Ketika kalian nanti tidak paham, looping ini sangat banyak sekali dipakai kalau coding gitu ya. Kalau looping aja nanti masih bingung, untuk kedepannya nanti akan lebih susah lagi. Jadi kalau misalkan kalian ada hal yang nggak paham, langsung aja ditanyain, Pak, diulang bagian yang ini gitu. Insya Allah nanti Pak Adit akan mengulang untuk hal-hal yang kalian dirasa masih nggak paham gitu. Besar harapan saya nanti semester depan pandeminya memang sudah berakhir sehingga kita bisa ketemu di kampus, sehingga nanti karena kalian masih semester 1 ya, saya pun belum ketemu kalian langsung. Beberapa udah ketemu waktu itu pada saat kuliah blog, tetapi nggak semua seperti itu. Nanti kalau misalkan kita sudah benar-benar selesai, kita bisa benar-benar luring di kampus full time, tidak seperti ini. Harapan saya juga Pak Adit nanti bisa, karena Pak Adit ini remote, kerjanya nggak di Singapura seperti itu, tetapi memang perusahaannya di Singapura, tapi Pak Adit posisinya di Jember gitu. Nah, besar harapan saya nanti Pak Adit bisa main-main ke Poltek karena nggak jauh rumahnya. Jadi nanti kita bisa sharing langsung. Kalau berhadapan langsung kayaknya lebih asik gitu ya kalau ngading ya. Kalau kita nggak ketemu langsung, ya asik juga gitu kan. Tapi lebih asik kalau kita duduk langsung, ada trouble-nya apa dan seterusnya, kita sama-sama solve bersama-sama atau menyelesaikan bersama. Ini masih yang pertama, kan ada berikutnya lagi, ada 3 tatap muka lagi dengan Pak Adit. Benar-benar dimanfaatkan, apa yang nggak paham silakan ditanyakan. Masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas terima kasih Pak Adit. Kita ketemu lagi hari Jumat depan ya Pak Adit? Ya. Oke. Ya, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.